Ini memang penyakit yang paling aneh yang pernah saya alami. Jika ada di antara teman-teman yang mengalami hal itu, jangan cemas, jangan panik, karena itu bisa jadi hanya asam lambung. Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Bli Gede Eka, di mana hari ini saya ingin mengajak kita untuk sharing tentang gejala-gejala atau mungkin seringkali juga disebut sensasi-sensasi ketika seseorang mengalami asam lambung. Ya, ketika saya mengalami asam lambung, bukan hanya di bagian lambung saya yang saya rasakan, tetapi dari kepala sampai ke kaki semua merasakan. Ya, ini memang penyakit yang paling aneh yang pernah saya alami. Ya, jadi bukan hanya di bagian lambung saja yang rasa tidak nyaman, tetapi dari kepala sampai ke kaki. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara psikis juga mengalami gangguan. Saya akan ceritakan hal itu kepada teman-teman melalui sharing pada hari ini. Ya, pertama kali saya mengalami asam lambung itu ketika pagi minum kopi. Lambung saya terasa tidak nyaman, terasa perih, dan mulai ada perasaan tidak enak. Ya, jantung sepertinya berdebar-debar, lambung terasa penuh. Kemudian semakin hari semakin menjadi-jadi. Mulai terasa di dada ini panas, seperti terbakar. Ya, rasanya panas sekali. Terus mual-mual. Bahkan sampai muntah, ya, dan muntahnya itu asam sekali. Ya, itu yang saya rasakan. Di bagian sini terasa tidak nyaman, kembung, terkadang perih, ya, bahkan akhirnya jadi sesak. Ya, jadi ketika lambung ini penuh, saya merasakan sesak yang luar biasa, dan bukannya sesak, kadang-kadang kalau dia turun, perut saya sakit sekali. Ya. Jadi saya rasakan dua hal. Jadi ketika lambung saya penuh atau asam lambung itu naik, kalau dia arahnya ke sini seperti leher tercekik, ya. Terus di sini terasa panas dan sesak. Ya, itu saya rasakan sesak, agak susah bernafas. Ya, sulit sekali rasanya mengambil nafas itu, ya, menarik nafas itu kayaknya berat. Ya, itu kalau dia rasanya ke atas. Tapi kalau gasnya turun, sepertinya ke bawah, itu saya mengalami sakit perut. Ya, sakit perut yang sangat hebat. Ya, seperti kram dan sebagainya rasanya itu. Pokoknya sakit sekali. Nah, kalau biasanya itu bisa buang angin, biasanya agak lebih lega. Ya, jadi itu yang saya rasakan di bagian sini. Ya, jadi ya, lambung sering terasa perih, dan kadang-kadang baru makan sedikit sudah kayaknya kenyang. Tapi sebenarnya lapar sekali, ya, padahal baru habis makan. Tapi rasanya lapar sekali, pingin makan lagi, pingin makan lagi. Jadi saya merasakan lambung penuh, jantung seperti tertekan, rasa sakit, ya, bahkan seringkali di bagian sini sakit sekali, tembus ke belakang sini. Ya. Dan sangat berat rasanya, di bagian sini ini terasa sangat berat. Nah, itulah yang membuat awalnya saya panik, teman-teman. Jadi sempat saya dilarikan beberapa kali ke UGD gara-gara hal itu. Ya, karena rasanya memang kalau saya baca-baca di internet atau saya melihat di beberapa video YouTube, itu sepertinya sedang kena serangan jantung. Bahkan seorang teman dokter waktu itu saya telepon, dia bilang, ayo cepat ke UGD. Itu seperti tanda kena serangan jantung. Wah, tambah panik lah saya waktu itu. Ya. Jadi itu yang saya rasakan. Dan setelah itu, lama-lama dia, ya seperti yang saya bilang tadi, tembus ke belakang sini rasanya. Sebelah kiri ini terasa sakit, ya, terasa tidak nyaman, seperti ya penuh dan berat. Di bagian pundak sini terasa berat, dan di bagian sini rasa juga tidak nyaman. Bagian tengkuk ini rasa tidak enak. Ya. Lalu juga kemudian setelah dari bagian dada dan perut ini, kemudian menjalar ke tangan kiri. Ya. Mulai tangan kiri terasa tidak nyaman. Ya.
Pertama biasanya sering kebas, kesemutan, terus lemes, ya. Kadang-kadang pegang apa tuh seperti mau jatuh, ya. Mirip seperti dengan gejala orang kena stroke. Pegang gelas rasanya mau jatuh. Jadi itu yang saya rasakan di bagian tangan sini, khususnya yang kiri ya. Kalau yang kanan jarang, tapi yang lebih sering bagian kiri sini. Demikian juga di bagian dada, yang sering saya rasa sakit adalah dada kiri dan punggung kiri sini. Setelah itu, ya setelah di bagian dada dan tembus ke punggung sampai ke tangan kiri, saya rasakan tidak nyamanan juga di bagian leher. Ya, seperti saya bilang tadi, rasanya panas ya, dari sini terasa ada panas. Terus leher seperti kecekek, ya, seperti ada yang mengganjal di sini, dan seperti juga tidak nyaman ya, seperti kecekek begitu. Terus rasa panas, dan ya ketika itu biasanya terjadi saya biasanya muntah, dan itu asam-asam pahit keluarnya, ya. Dan beberapa waktu kemudian biasanya terjadi iritasi di sini, ya, iritasi seperti ada luka-luka gitu. Kemudian saya sering mengalami batuk kering, ya. Padahal tidak batuk, tidak sedang sakit batuk, tapi seperti mau batuk terus, bisa berkali-kali, bahkan beberapa menit, beberapa jam, rasanya seperti mau batuk, ya, batuk kering lah istilahnya. Itu terjadi di bagian kerongkongan sini, ya, tenggorokan, leher, itu saya rasakan. Dan kadang-kadang memang rasa kaku di bagian leher sini belakang, ya, rasa berat. Nah, kemudian naik ke mulut, ya. Apa yang saya alami di bagian mulut sini? Ya, seperti halnya tadi, saya seringkali merasa ketika asam lambung naik itu ya tentu rasa asam sekali. Kemudian pahit kadang-kadang, ya. Dan ya seringkali muncul beberapa akibat, salah satunya lagi gigi ngilu, bahkan kadang-kadang sariawan, ya. Tapi yang paling lama pernah saya alami adalah gigi saya ngilu sekali. Pokoknya ngilu, tidak jelas ngilu kenapa. Tapi ngilu sekali rasanya di bagian gigi sini. Rasanya nggak enak, ya. Apalagi kalau kena minuman dingin, waduh, itu kayaknya nggak bisa, ya. Kayak ngilu sekali, ya, kena yang asam atau yang dingin biasanya itu sangat tidak nyaman. Nah, itu yang terjadi di bagian mulut, ya, termasuk ke gigi, ya. Kemudian naik ke hidung. Hidung saya sering terasa mampet, ya. Jadi padahal tidak sedang flu, tapi seperti orang flu, ya, seperti hidung tersumbat, ya. Seringkali itu bagian kanan yang paling sering, ya, bagian kiri agak jarang. Tapi yang paling sering saya rasakan di bagian kanan, itu seperti hidung tersumbat. Apalagi malam, mau tidur tuh biasanya kayak hidung kita tersumbat dan agak susah bernafas, ya. Dan setelah itu kayak berat nafas itu, ya, makanya apa ya, seperti orang polip gitu, ya, agak susah bernapas, padahal enggak sebenarnya, itu hanya akibat dari asam lambung saja. Tidak hanya sampai di situ, lalu naik ke mata. Nah, mata juga ternyata berpengaruh. Mata jadi lebih kabur, ya, kadang-kadang kabur, kadang-kadang berkunang-kunang, kadang-kadang tidak jelas. Apalagi kalau lihat yang berwarna atau bercorak begitu, itu seringkali kayak bercampur-campur begitu. Bahkan sempat saya dibawa ke seorang dokter spesialis mata, dan sampai di sana juga dicek, mata saya baik-baik saja, tetapi penglihatan saya sepertinya seperti itu. Kadang-kadang berkunang-kunang, kadang-kadang ada seperti garis-garis, ada kayak sesuatu berjalan di depan mata saya. Nah, itu di bagian mata. Kemudian beralih ke telinga. Ke telinga juga sepertinya ada sesuatu yang menekan, ya. Jadi bagian telinga ini ada yang sepertinya menekan, juga tidak nyaman. Apalagi ketika asam lambung naik itu sepertinya telinga ini apa ya, kayak ada gas yang menekan mau keluar seperti itu, kayak mau pecah rasanya gendang telinga itu. Dan kadang-kadang apa ya, mendengung dan sebagainya. Nah, lalu naik ke bagian kepala, bagian sinilah, ya, sering sekali sakit kepala. Saya mungkin ada setahun
lebih mungkin ya, itu menderita sakit kepala hebat. Bermacam-macam rasanya. Kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, di belakang sini, kadang-kadang seperti ketekan, seperti mau pecah rasanya, aneh-aneh rasanya. Dan itu saya alami beberapa lama, ya, hampir setahun lebih saya alami itu. Ya, itu bagian kepala. Sehingga akibatnya saya sering seperti mau jatuh. Ya, jalan tuh seperti mengambang dan seperti mau jatuh. Lalu teman-teman, dampak lainnya ternyata bukan hanya sampai di situ, tetapi juga sampai ke kaki, khususnya sebelah kiri juga. Jadi yang saya rasa itu tubuh saya sebelah kiri ini, ya sebelah kiri ini ke bawah sampai ke kaki, itu lemes kadang-kadang. Mau jalan tuh kayak mau jatuh, ya. Kaki sebelah kiri ini kayaknya lemah. Kadang-kadang rasa tidak nyaman, kadang rasa sakit, seperti kebas, ya, kesemutan, ya. Itu yang saya alami. Tapi setelah diperiksakan ke rumah sakit, ke dokter, semuanya baik-baik saja. Bahkan sudah saya cek lab, bahkan periksa jantung, treadmill, EKG, apalagi itu yang seperti USG itu, semua menunjukkan hasil yang bagus, normal semuanya. Bahkan cek lab, cek lengkap, tidak ada masalah, gula darah semua normal. Dan memang waktu itu dokter menyimpulkan bahwa saya kena asam lambung. Tetapi itulah reaksi yang saya alami secara fisik. Apakah teman-teman mengalami hal itu? Ya, kemungkinan besar itu adalah asam lambung. Ya, itu secara fisik ya, secara tubuh ini ya. Yang kedua secara psikis. Psikis itu artinya secara mental. Ya, secara mental saya sering mengalami cemas yang paling sering ya. Kecemasan tanpa sebab. Nggak tahu apa. Tiba-tiba saja tiba-tiba cemas. Nggak ada hujan, ada angin, cemas. Mulai malam cemas, dingin cemas. Mau kamar mandi cemas. Bangun pagi juga cemas. Tidak beralasan kadang-kadang cemasnya itu. Lalu tidak hanya cemas, kemudian lama-lama jadi takut, ketakutan berlebih. Takut inilah, takut itu, takut dingin, bahkan kadang-kadang takut mandi. Khususnya takut di kamar mandinya karena sempit. Lalu yang paling tidak menyenangkan adalah takut mati. Kayak perasaannya kita itu seperti mau mati. Ya. Dan saya ketakutan sendiri. Jadi sepertinya ada malaikat maut yang sedang menunggu untuk menjemput saya. Saya rasa ketakutan yang luar biasa secara psikis, secara mental saya. Dan menurut orang-orang dekat saya, istri dan keluarga, saya sering bengong. Ya, saya sering bengong sendiri. Bahkan ada sesuatu pun saya nggak bergeming kadang-kadang. Misalnya waktu itu anak saya masih kecil ya, masih 1 tahun, 2 tahun, ya 1 sampai 2 tahun waktu itu. Sedang lucu-lucunya. Wah, dia berbuat ulah yang lucu mungkin depan saya. Saya enggak ketawa sama sekali. Senyum aja enggak. Saya duduk bengong begini. Seperti tidak terjadi apa-apa. Semua orang ketawa, saya enggak ketawa. Ya. Jadi sepertinya saya di dunia sendiri. Ya. Itu yang saya alami secara mental, secara psikis saya. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang mengalami juga seperti itu? Ya. Jadi itu efek yang saya alami dari asam lambung. Ya. Jadi secara fisik, secara psikis sangat terganggu. Tapi melalui video ini saya mau menguatkan teman-teman. Jika ada di antara teman-teman yang mengalami hal itu, jangan cemas, jangan panik. Karena itu bisa jadi hanya asam lambung. Ya, memang sensasinya yang luar biasa rasanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu tidak apa-apa. Tidak bikin kita mati. Hanya perasaan kita saja mau mati, tapi sebenarnya itu tidak bikin kita mati. Bahkan saya baca di beberapa artikel,
itu nggak bahaya, ya, hanya rasanya yang luar biasa. Jadi teman-teman kalau alami itu, mengalami seperti yang saya alami, jangan panik, jangan cemas. Saya juga sudah pernah mengalami seperti yang ceritakan tadi. Ya, karena itu saya harap melalui cerita saya ini teman-teman bisa lebih tenang. Ya, karena setelah saya obati, setelah saya terapi, semua bisa pulih lagi seperti sekarang ini. Teman-teman bisa lihat, yang tadinya saya sempat kurus, ya satu lagi dampaknya adalah badan saya jadi kurus, ya. Kurus kering, 50 kg kurang lebih berat badan saya turun. Tetapi semua bisa normal kembali sekarang. Ya. Jadi teman-teman jika alami hal semacam itu, jangan panik, jangan cemas. Ya. Tetap yakin bahwa ini bisa sembuh, bisa pulih lagi. Nah, lalu langkah berikutnya tentu kalau mengalami hal seperti itu, mungkin langkah pertamanya pergi ke dokter dulu. Yang lengkap, ya, sehingga teman-teman tidak menerka-nerka, tidak khawatir. Tapi setelah dari pihak dokter nyatakan ini asam lambung, ya teman-teman jangan khawatir, jangan cemas, ya, karena ini hanya sakit biasa, hanya sensasinya yang luar biasa. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menolong teman-teman untuk memahami sakit asam lambung yang sedang dihadapi. Dan kiranya lebih tenang, ya. Seperti saya katakan tadi, jangan panik karena ini hanya sakit biasa dan bisa diobati. Mungkin teman-teman mau sharing, bisa sharing nanti di kolom komentar bagaimana mengatasinya. Bahkan mungkin teman-teman bisa lihat video-video saya yang lain bagaimana saya mengatasi asam lambung saya selama ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Kiranya ini bisa bermanfaat dan menolong teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Saya bisa, teman-teman pasti juga bisa.